warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Unpad dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam acara Obras, obrolan santai seputar Universitas Pakuan. Hari ini saya dari Program Doktoral Manajemen Pendidikan Nisa Tresna Purwati telah hadir bersama saya 4 rekan saya yang merupakan kandidat dokter juga, di mana mereka juga sehari-harinya sebagai akademisi dan praktisi yang lainnya. Silakan untuk memperkenalkan diri, mungkin dimulai dari Bapak Yudi. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Ibu host. Perkenalkan, nama saya Yudi Suhyadi, dosen Universitas Pakuan. Silakan. Hai, saya Rika Supawati, saya dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Lanjut Pak Edi. Hai sobat, saya Edi Fadila Safardan. Saya pengawas SMK di Dinas Pendidikan Jawa Barat. Halo, saya Rahmat Dimas Sundawa, akrab dipanggil Dimas, dosen dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Wah, seru sekali ya teman-teman hadir pada siang hari ini. Tentunya semua dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah. Mungkin siang hari ini di obrolan santai seputar Universitas Pakuan kita mau sedikit membahas tentang bahwa tenaga pekerja ataupun sumber daya manusia yang berkualitas itu dihasilkan melalui proses pendidikan yang berkualitas. Saya mau tanya dulu nih sama rekan-rekan, mungkin pendapatnya seperti apa, mungkin mulai dari Pak Yudi. Menurut Pak Yudi, definisi pendidikan yang berkualitas itu seperti apa Pak? Dan bagaimana implementasinya pada sistem pendidikan saat ini di era globalisasi ini Pak? Ya, terima kasih Ibu host. Untuk pendidikan berkualitas ya kita harus merujuk dulu bahwa pendidikan itu apa ya, bahwa pendidikan adalah fondasi bagi bangsa sebenarnya. Nah, kenapa harus berkualitas? Karena proses pendidikan berkualitas itu tidak hanya sekedar transfer ilmu saja, tapi pada dasarnya dia harus holistik keseluruhan, membangun karakternya harus berkualitas, kemudian etikanya ya, kemudian karyanya, inovasinya itu harus benar-benar memiliki jenjang yang apa istilahnya ya berkualitas juga. Itu kalau menurut saya. Oke, menurut Bapak seperti itu ya. Ya. Jadi yang namanya pendidikan yang berkualitas itu memang harus secara holistik ya. Betul. Tidak hanya transfer ilmu saja, Betul. tetapi juga ada mungkin pendidikan perilaku karakter ya. Karena apa tujuan utama pendidikan adalah merubah perilaku ya. Percuma sekolahnya tinggi tapi perilakunya mungkin tidak baik. Menurut Pak Dimas ini bagaimana Pak? Terkait pendidikan yang berkualitas, itu pastinya kita berangkat dari pedoman di negara ini yang berpijak kepada peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang pendidikan tinggi karena aktivitasnya juga di perguruan tinggi. Di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 itu jelas diuraikan bahwa pendidikan tinggi itu tujuannya adalah untuk menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan tertentu. Nah, artinya untuk bisa menguasai cabang ilmu tertentu harus dibekali, harus ditanamkan, ya, harus diberikan pengetahuan oleh tenaga pengajar. Dalam hal ini kalau perguruan tinggi adalah dosen. Artinya dosen menjadi salah satu ujung tombak dalam mencapai pendidikan berkualitas. Nah, jadi ke depan saya rasa pendidikan berkualitas itu berangkat dari seseorang tenaga pengajar yang memang juga memiliki kualifikasi yang baik. Makanya kan dosen tuh harus banget gitu kan, harus sekali menjalankan fungsi tridharma. Fungsi tridharma perguruan tinggi antara lain mulai dari pengajaran, ya, kemudian penelitian dan pengabdian. Penelitian pengabdian tuh dua kegiatan dharma yang turut serta membantu pemenuhan pengetahuan untuk proses pengajaran yang pertama tadi. Kira-kira itu menurut saya. Oke, Pak Yudi, kita juga udah simak bersama ya bahwa menurut legalnya gitu ya, kalau kata Pak Dimas ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi itu seperti apa, harus berkualitas terutama dari tenaga dosennya. Tadi ya, tridharma mulai dari pengajaran, penelitian dan pengabdian. Kalau menurut Bapak bagaimana sih caranya meningkatkan kualitas dosen itu sendiri gitu supaya nanti hasil didiknya ini ya berkualitas juga. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin saya melihat dari sisi praktisi mungkin ya di dinas mungkin ya. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Yudi bahwasanya pendidikan yang berkualitas itu adalah yang memberdayakan potensi murid gitu ya secara holistik ya, betul sekali.
Jadi tidak hanya yang betul, tidak hanya kognitifnya saja, afektifnya saja, tapi juga psikomotorik. Jadi memang harus pendidikan saat ini itu holistik itu memenuhi kebutuhan zaman sekarang gitu ya. Dan kita tidak bisa lagi menolak yang namanya teknologi. Jadi memang semua pasti setuju ya di tengah fenomena VUCA ya, volatility, kemudian ada uncertainty ya, kemudian juga ada complexity ya, ada ambiguity. Itu dengan segala perubahan yang bisa mendadak seketika, ada ketidakjelasan gitu ya, dan itu kompleksnya gitu ya, permasalahan banyak faktor yang ada di dunia saat ini itu membutuhkan tadi apa yang namanya pendidikan yang sangat berkualitas. Nah, dalam implementasinya dari seperti yang disampaikan Bu Nisa, bahwasanya kalau di dunia pendidikan, contohnya mungkin di jenjang SLTA ya, baik SMA atau SMK mungkin yang harus memiliki kebutuhan dunia kerja tadi ya, itu di negara kita sebenarnya sudah ada upaya beragam gitu ya untuk menuju pendidikan berkualitas tadi. Salah satunya mungkin kalau di SMK itu ada mungkin Bapak Ibu sudah mendengar ya, ada Gym Factory situ ya, ada upaya bagaimana supaya link and match antara dunia kerja dengan sekolah. Nah, itu memang butuhkan adanya sinkronisasi gitu ya, butuhkan ada sinergi antara pemerintah, sekolah, dan juga dunia usaha, dunia kerja. Seperti itu mungkin dari dinas gitu ya. Iya, Pak. Siap. Oke, tadi kita dengar semua nih bahwa yang namanya kualitas dari pendidikan itu di era sekarang ini masyarakat itu apa ya? Jadi di era post-truth, ya artinya apa? Sebenarnya masyarakat sudah mulai kehilangan kepercayaan ya kepada lembaga pemerintahan. Mungkin dalam hal ini juga merupakan PR kita bersama juga selaku tenaga pendidik, dosen, dan yang lainnya untuk membentuk tadi, menciptakan hasil kualitas lulusan yang terbaik gitu. Apalagi sekarang sudah dikenal namanya artificial intelligence ya, yang tentunya tadi memang akan sangat berpengaruh ya. Kita lihat sendiri mungkin lapangan pekerjaan pun sekarang banyak yang sudah menggunakan teknologi. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana sih teknologi ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan, Bu? Terutama di universitas, Bu, supaya lulusan tadi berkualitas. Oke, jadi saya akan menyoroti apa yang tadi sudah Bapak-Bapak dan Ibu sampaikan, bahwa teknologi itu harus diikuti karena memang dia pertama kali kita untuk melakukan pendidikan dan sebagainya. Jadi siswa atau mahasiswa itu harus mau beradaptasi, apalagi dosen ya. Jadi harus beradaptasi apa yang sudah ada dijalankan sekarang ini. Jadi tidak hanya yang lama gitu, yang lampau. Jadi kayak seperti AI tadi. Sekarang itu sudah membuat tugas itu udah gampang sekali. Siswa zaman sekarang, mahasiswa zaman sekarang menggunakan skripsi dan lain sebagainya itu menggunakan AI. Jadinya akhirnya membuat orang jadi lalai ya. Jadinya jadi lebih senang percaya dengan AI-nya. Tapi itu tidak menjadi hal yang menghambat, justru bisa jadi lebih banyak belajar. Jadi ini buat sebenarnya bisa menjadi kita sebagai dosen atau kita sebagai guru itu harus bisa menangkap apa yang tidak ada di dalam AI tadi. Karena orang kalau tidak AI-nya tadi tidak belajarnya jadi sama AI gitu loh. Tidak belajar dengan guru, tidak belajar sama dosen, karena dosen itu kan figur ya, role model jadinya. Jadi cukup belajar sama AI aja sendiri sudah selesai kan. Saya punya mahasiswa yang dia tidak perlu belajar sama dosennya gitu. Dia belajar sama AI aja sih udah tahu Bu materinya dan sebagainya. Kita sebagai dosen untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini juga sebagai guru harus menangkap di luar itu. Jadi teknologi itu. Jadi kitanya harus belajar lebih dulu dari mahasiswanya, seperti itu tambahan dari saya. Jadi ini merupakan tantangan dan hambatan juga mungkin ya, Bapak ya. Ada nggak solusinya supaya apa ya? Tadi kan harus holistik nih. Sekarang kalau kita lihat apalagi generasi Z ya, Gen Z ini, mereka itu kita lihat dari segi ilmunya pintar-pintar ya. Iya, betul. Tapi dari segi adab, etika, moral itu hampir ini menurun ya, menurun. Ya. Adab terhadap orang tua, terhadap guru gitu kan, terhadap dosen. Sedangkan kita ketahui yang namanya dunia kerja itu ya tidak hanya harus pintar semata gitu kan. Ibaratnya kalau kita punya karyawan yang baik tapi attitude-nya tidak baik,
Itu kan sangat berpengaruh juga Iya. terhadap kinerja nantinya. Baik Pak, menurut Bapak solusinya apa Pak untuk menghadapi tantangan dan hambatan seperti ini? Menurut saya ya apa ya? Jadi anak-anak atau siswa atau mahasiswa tetap harus ada controlling ya dari orang tua, dari gurunya, dari dosennya. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Untuk anak misalnya ada batasan waktu anak-anak dalam dalam memegang atau memainkan perangkatnya atau gadgetnya. Untuk siswa ya tidak begitu saja siswa diperbolehkan memakai gadget atau handphonenya di sekolah. Jadi ada tetap pas masuk dikumpulkan, kemudian pas mau digunakan ya dikasihkan, misalnya ini ada LKPD atau ada aplikasi berbasis digital, nah baru dikasihkan, nah kemudian diselesaikan, setelah itu dikembalikan lagi. Untuk mahasiswa juga, kalau mahasiswa udah masuk ke era dewasa, era remaja gitu kan, jadi harus ada kesadaran dari dirinya ya untuk batasan-batasan tertentu. Saya yakin yang namanya remaja dewasa dia sudah mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi kalau masih ada mahasiswa melakukan hal-hal yang tidak baik, berarti beliau belum bisa dikatakan sebagai mahasiswa yang baik. Kalau menurut saya itu ya tetap harus ada controlling dari guru. Jadi tetap harus ada guru, terus ada orang tua, harus ada orang dewasa yang mengontrol anak-anak kita atau mahasiswa atau siswa kita dalam menggunakan ya tadi khususnya gadget ya secara khusus nih. Kalau teknologi beda lagi menurut saya begitu. Jadi tadi kan menurut Bu Rika ada mahasiswanya yang udah pintar loh tanpa dosen, tapi satu mungkin akan hilang ya. Iya. Moralnya, Iya, perilakunya betul, gitu kan. betul. Itu Iya, sangat iya, penting. Apabila tadi ingin kualitas pendidikannya juga baik, lulusannya juga baik gitu. Oke, kemudian menurut Bapak seperti apa sih langkah yang harus dilakukan atau strategi apa supaya memang tadi kita ini sinkron dengan bagaimana sih tidak hanya motivasi itu tidak hanya dari mahasiswa, tapi kita juga mungkin harus memberikan apa ya stimulus kepada masyarakat, bahwa masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam kualitas pendidikan. Bagaimana Pak menurut Bapak? Pertama saya coba melihat dari sisi tantangan dan peluang ya. Dari apa yang tadi dibahas terkait masalah AI kemudian dan moral. Pertama untuk AI sendiri, tantangan bagi seorang pendidik, guru atau dosen tentunya akan terpacu untuk dia bisa menggunakan AI itu sebagai alat untuk bisa dijadikan media pembelajaran, sehingga peserta didik, siswa ataupun mahasiswa bisa lebih menyerap apa yang disampaikan. Itu tantangannya. Karena kan kebanyakan dosen yang kemudian usia senior terkadang kan acuh tak acuh terhadap itu. Nah, justru tantangannya harus bisa menyesuaikan diri. Karena kenapa? Hari ini yang hebat itu bukan yang kuat, tapi yang hebat adalah yang cepat. AI itu mempengaruhi terhadap itu. Nah, kemudian tantangan bagi peserta didik yaitu tadi moral. Dia terkadang membuat enteng para dosen setiap menyampaikan materi. Yang disampaikan Bapak Ibu dosen bisa saya tahu dari AI. Jadi dia merasa lebih lebih jumawa gitu. Nah, apa peran yang harus diberikan? Kan di dalam perguruan tinggi, kalau di SMA itu ada namanya guru BP ya. Nah, kalau di perguruan tinggi ada namanya dosen PA. Nah, guru BP dan dosen PA bukan lagi mendampingi pada substansi akademik saja, tetapi juga harus mendampingi pada sisi moral. Sisi bagaimana kalau mahasiswa lagi ada permasalahan, dia cerita, berikan solusinya, gitu kan. Buatlah dia pendekatan dengan persuasif dan komunikatif. Jadi jangan lagi sebagai dosen menganggap kalau mahasiswa WA balasnya lama. Saya kan mahasiswa, ini dosen sombong amat. Nah, dosen juga harus introspeksi di situ. Iya, betul. Sehingga itu menjadi tantangan. Nah, peluangnya apa? Peluangnya ilmu pengetahuan itu bisa dengan cepat diketahui oleh banyak orang, terutama masyarakat. Sehingga apa? Kalau dua hal ini bersatu, maka masyarakat menganggap bahwa pendidikan itu penting. Karena hari ini masyarakat juga menganggap bahwa ngapain sekolah, ada AI gitu kan. Apalagi dia bicara saya nggak punya uang, cukup punya internet bisa ketahui. Nah, ini yang salah. Makanya kita harus jadikan lembaga pendidikan baik itu sekolah
dan perguruan tinggi seperti hal tadi. Jadi seperti dua logam mata uang berkaitan antara AI kemudian guru dan peserta didik, itu menurut saya seperti itu. Mungkin saya bisa tambahkan Bu Nisa ya. Jadi dengan percepatan teknologi dengan adanya COVID-19 itu kan kita jadi ada Zoom, ya ada Google Meet dan sebagainya, ada ruang guru kalau di tempat les itu yang secara online semua, tapi tetap bertemu secara offline itu yang sangat dirindukan oleh siswa, oleh mahasiswa. Jadi saya banyak ketemu ngobrol sama siswa lah judulnya, sama mahasiswa. Walaupun itu ada, tetap Zoom dan bertemu manusia in touch-nya gitu loh. Jadi berteman, ketemu, ngobrol, menyapa dan sebagainya, curhat itu lebih dekat, lebih enak gitu. Jadi bukan jadi ini ya. Jadi kita sebagai guru, kita sebagai dosen itu harus yang didekatkan itu ada. Karena kalau ilmu dia bisa cari di mana-mana, tapi humannya gitulah, humanisnya yang kita ini. Mungkin gitu tambahan dari saya. Saya mungkin bisa menambahkan ya, Bu Nisa. Jadi betul sekali, saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Rika ya, bahwasanya teknologi itu adalah sebenarnya memperluas akses dan juga memperdalam kualitas ya. Jadi saat ini memang di pendidikan ya, di Indonesia itu masih di taraf surface gitu ya, di kualitas saja belum mendalam. Nah untuk itu memang tadi teknologi contoh AI tadi itu sebenarnya justru digunakan tadi untuk lebih fleksibel dan kontekstual ya. Jadi dengan adanya ruang virtual tadi, ada LMS itu akan lebih mempermudah dan justru meningkatkan kualitas siswa juga gitu ya. Kita tidak boleh anti terhadap digital teknologi lah seperti itu. Karena betul saat ini karena pemerintah ya dan Kementerian Dikdasmen itu tahu ternyata kondisi pendidikan di Indonesia ini adalah mungkin bagus ya mendengar ya bahwasanya kita itu bisa itu 1 dari 6 gardu urutan yang 3 dari bawah. Artinya memang sangat prihatin gitu ya. Dan ini memang perlu pembelajaran yang mendalam yang saat ini ya. Jadi kurikulum Merdeka yang sekarang ini disesuaikan, diperkaya dengan adanya pendekatan pembelajaran mendalam. Nah di sini artinya betul setuju, dalam hal ini di pembelajaran mendalam itu kita lebih memuliakan gitu ya siswa atau mahasiswa, sehingga pendekatan itu lebih dengan tidak hanya kognitif saja tapi sudah ke hati rasa, jadi sudah melibatkan emosi dan sosial dari situ. Nah ini yang mungkin masih kurang ya, sehingga tadi tidak heran kalau misalnya kita masih temukan guru-guru juga ya, atau mungkin dosen yang notabene karena sekarang sudah masuk ke sebagian besar itu sudah masuk hampir 30%-nya yaitu guru-guru Gen Z ya, di situ ya kita tahu bahwa di sana ada mungkin terlihat ya perbedaan gitu ya dengan yang Gen X atau milenial gitu, dan itu menjadi permasalahan juga gitu ya, karena namanya seorang dalam kelas ya itu kan membutuhkan role model ya, seorang guru yang tadi yang tangguh salah satunya juga gitu ya, yang bisa menjadi contoh buat murid. Nah ini perlu diperhatikan gitu, kita semua. Seperti itu mungkin ya. Jadi si teknologi ini kita harus lebih bijak gitu ya, jangan sampai nanti yang Bu Rika bilang rasa hati ini itu tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran. Iya, sepakat. Jadi apa yang tadi kita bahas tentang moral, tentang AI, tentang tantangan dan peluang, ada satu dalil nih. Apa nih? Yang kemudian dalil ini sering digaungkan oleh kaum santri, kaum nadliyin. Bunyinya kurang lebih al-muhafaratul alal qadimi sholeh wal ahzu fi jadil aslah. Yang artinya bahwa
dalam aktivitas kita apapun kita tetap harus memelihara hal-hal yang baik yang sudah ada. Iya. Artinya buruk udah dari dulu itu baik loh. Iya. Kita pelihara, kita hormati. Tetapi disambung tadi al-ahjuf bil jadidil aslah. Tapi kita tidak boleh menolak, bahkan kita harus mengambil hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru seperti teknologi AI untuk dijadikan salah satu alat metode untuk bisa mencapai pembelajaran yang berkualitas dan sebagainya. Itu mungkin tambah. Luar biasa. Iya. Ternyata di samping dosen juga sebagai ustadz. Iya. Oke, Oke, ada yang mungkin. disampaikan lagi mungkin dari Pak Yudi? Kalau dari saya ya, kalau melihat apa yang diungkapkan ibu, bapak-bapak dan itu, jadi pada dasarnya keterampilan hidup kita tuh yang kalau pengen berkualitas ya, jadi bukan hanya mengejar duniawi, tapi juga harus mengejar tadi yang dikatakan Pak Ustadz. Ya, jadi soft skillnya kita, Iya, betul, soft skillnya. juga harus ditanamkan pada anak didik kita. Iya. Ya, jadi tidak hanya akademik gitu kan, kelulusan, tapi soft skillnya juga harus ditanamkan. Itu menurut saya. Jadi secara emosional, secara spiritual gitu ya, Iya. itu wajib ya, Iya. di samping dari knowledge tadi ya. Ya mungkin tadi kita juga sebagai dosen nantinya gitu kan, mungkin ke bawah jadi dosen. Sebagai para kandidat dokter ya profesional ya, mulai dari kita harus komitmen, kita juga harus konsisten gitu kan. Kemudian kita juga ya saling terkoneksi antara ilmu pengetahuan dengan emosional, kemudian dengan spiritual yang ada dalam diri kita. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang tahu Bapak dan Ibu di sini apa sih contoh nyata? Mungkin ada yang tahu contoh nyata dari hasil pendidikan yang bagus itu akan menciptakan tenaga kerja ataupun sumber daya yang bagus juga. Mungkin ada contoh nyatanya saat ini. Figur gitu atau Ya boleh figur atau kita lihat mungkin dengan keadaan saat ini. keadaan saat ini. Iya. Terutama di Indonesia ya. Kalau bicara figur bukan ke figur gitu, tapi lebih ke bagaimana ini ditanamkan. Jadi ada istilah yang kemudian dulu digaungkan oleh, kalau tidak salah ya, Pramudia Anantatur sama Mahbub Junaidi, dua tokoh jurnalis Indonesia, sastrawan juga. Sastrawan. Ya, dia mengatakan bahwa kalau kita ingin melihat dunia, maka baca. Artinya kembali lagi pada Quran, ikro dan ikro. Kemudian disambung. Kalau ingin dilihat dunia, maka karena di wartawannya, maka menulislah. Iya. Artinya apa? Maka berkaryalah. Artinya pendidikan yang berhasil, ketercapaian pendidikan berhasil, dia mampu membaca dunia dengan belajar, dia mampu berkarya. Ya kalau seorang dokter, kandidat dokter, karyanya berupa jurnal, artikel gitu ya. Kalau orang seni berupa narasi, Karasirni, puisi, mungkin puisi ya. dan sebagainya. Artinya itu dikenal kan gitu kan. Seorang sastrawan dikenal dengan puisinya. Dokter dikenal karena publikasi ilmiahnya. Nah, kira-kira begitu. Oke. Ya. Seru sekali ternyata Sobat Unpad dimanapun Anda berada. Materi siang ini tentang pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya yang berkualitas juga. Mungkin ada yang masih akan disampaikan? Oke, ada satu hal lagi mungkin ya yang saya pikir ini penting gitu ya dalam menciptakan pendidikan berkualitas ya. Ada dua tipe ya manusia yang kita lihat dari cara berpikir ya, dari sudut cara berpikir. Itu ada yang mungkin Bapak Ibu tahu ya, ada fixed mindset dan ada yang growth mindset ya, growth mindset. Jadi versus tuh ya antara pola pikir tetap dengan pola pikir bertumbuh. Nah, dari dua ini ya yang akan menentukan seseorang itu akan berhasil di masa depannya itu adalah yang mana? Itu ada yang growth mindset. Hasil penelitian dari Amerika bahwasanya Indonesia ini termasuk yang jumlah fixed mindset itu adalah paling tinggi gitu ya. Cukup Jadi susah PR ya gitu. PR bersama. Jadi memang kalau yang biasanya kan
sudah menyerah gitu ya. Sudahlah Kemudian gitu ya. Sudahlah, di zona nyaman, cukuplah ya, kurang mau berjuang. Kalau yang mau berubah itu ada di growth mindset, dia selalu betul, resiliensinya tinggi ya, dan tinggi ya, itu luar biasa gitu menghadapi tantangan gitu. Jadi hambatan itu dijadikan sebagai tantangan gitu, bukan suatu masalah besar, tapi dia selalu berpikir bahwa ini ada sebuah Peluang. peluang, challenge ya buat diri. Itulah yang dikatakan bahwa growth mindset itu mendasari juga nih kurikulum nasional yang saat ini sedang digodok dan sedang akan di launching gitu ya di tahun ajaran baru ini. Tadi untuk bisa pembelajaran mendalam yang mana nanti siswa itu akan lebih bisa mengetahui, memahami gitu ya. Jadi ada prinsip pembelajaran itu memahami dulu, kemudian dia bisa mengaplikasikan dan dia bisa merefleksi dirinya gitu ya. Jadi sementara saat ini kan pendidikan di Indonesia gitu ya masih di levelnya itu kognitif aja, gitu, betul, pengetahuan saja. Jadi betul. Jadi apa yang dia pelajari itu dia nggak tahu dipakai untuk apa gitu kan, manfaatnya buat apa gitu. Makanya dengan pembelajaran mendalam ini di mana akan dibuat siswa di dalam murid sekarang ya, pembelajaran di dalam kelas itu berkesadaran gitu. Dia tuh hadir, dia tahu apa yang menjadi target, tujuannya, ngapain sih gitu ya di kelas itu, manfaatnya apa, itu dia ada di kelas gitu ya. Dan dibuat supaya masuk dan berkesan sampai nanti mungkin sepanjang akhir hayatnya gitu, itu menempel gitu ya. Itu harus dibuat menggembirakan, seneng gitu ya. Makanya ada yang full itu ya, ada yang mindful, ada yang meaningful, dan ada joyful itu situ. Dan tentunya harus mengalami proses pengalaman belajar tadi, di mana ada tahapan level gitu ya dalam hal itu, mulai dari tadi setelah untuk di konsep dasarnya memahami dulu, kemudian mengaplikasikan, nanti dia meregulasi dirinya itu dia seperti apa gitu ya. Nah, untuk semua itu sebenarnya ujung-ujungnya adalah supaya kita itu dihasilkan manusia atau siswa atau mahasiswa gitu ya yang kompeten, yang berkarakter tadi ya. Ya mungkin kita mengenal kemarin itu ada profil Pancasila gitu ya. Ada yang keimanan, ketakwaan, ada yang mandiri, aktif ya, betul. Nah, ini tambah lagi sekarang mungkin ya ada kesehatan. Kesehatan ya. Dan juga dan yang mungkin yang masih kurang kita ya di aplikasi saat ini adalah komunikasi ya. Makanya komunikasi ini sangat penting. Nah, itu dilatih selama proses pembelajaran, di anak-anak itu jangan sampai dibuat kurang percaya diri gitu ya. Mungkin ini jadi PR bersama ya, tidak hanya di Dikdasmen tapi juga di perguruan tinggi. Ya. Betul. Oke. Dari Bu Rika mungkin cukup luar biasa ya. Luar biasa obrolan santai siang ini seputar Universitas Pakuan yang dihadiri oleh para kandidat dokter dari kelas R2. Terima kasih kepada semua sobat Pakuan. Naik kereta ke Cikini. Cakep. Jangan lupa beli ketupat. Cakep. Podcast siang ini cukup sampai di sini. Cakep. Semoga dapat bermanfaat. Hey.